Selamat pagi teman-teman, kasih Tuhan tak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan, bisa saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Betul Manuela, pagi ini Tuhan izinkan kita bisa bangun dalam keadaan yang baik. Untuk itu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur dengan memuji satu hidung dan mulut. Tuhan mengajarkan bahwa kita juga harus mendengarkan dan menaati ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan anggota tubuh kita. Mari gunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya ibadah kami ini dapat berjalan lancar meskipun lewat YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita membuka telinga, hati, pikiran, dan mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, kubuka hatiku untuk firman-Mu.
Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Iya, pinter. Baiklah, kalau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Usir kuasa kegelapan Tuhan yang akan merongrong firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh kami dengar dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 8. Sudah siap Alkitabnya? Iya, kita buka ya Alkitab kita. Dari Markus 9 ayat yang kedua sampai yang ke-8, yang demikian bunyinya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, setelah membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus merubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya saling berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami akan mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah kita sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Baiklah anak-anak, dari firman ini tadi kita semua tahu. Dan judul hari ini yaitu apa? Yesus yang Maha Mulia. Ya, cerita firman hari ini apa? Yesus yang Maha Mulia. Betul, Tuhan Yesus sangat mulia. Waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, yaitu siapa muridnya tadi? Iya, muridnya yaitu satu, Petrus, Yakobus, Yohanes bersama Yesus naik kemana? Ke sebuah gunung ya, naik ke gunung. Nah, di saat naik ke gunung, mereka berhenti, murid-muridnya 3 muridnya berhenti, Tuhan Yesus tetap naik.
Nah, di saat di atas anak-anak, apa yang terjadi? Iya, Tuhan Yesus, di antara Tuhan Yesus yang naik kan cuma Tuhan Yesus. Di antara Tuhan Yesus itu ternyata nampak siapa? Iya, nampak Elia dan Nabi Musa. Nah, nampak siapa? Nampak Elia dan Nabi Musa di antara Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Elia dan Musa sedang bercakap-cakap di awan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi waktu mereka mengikut Tuhan Yesus naik gunung, mereka melihat muridnya tiga tadi. Siapa muridnya? Ayo. Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bertiga menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang di atas awan itu bersama Elia dan Nabi Musa. Nah, dan mereka bercakap-cakap. Mereka sangat kagum, mereka sangat heran. Padahal tadi yang naik siapa? Cuma Tuhan Yesus, ya. Naik awan Tuhan Yesus, naik di atas gunung tadi cuma Tuhan Yesus saja. Tetapi sekarang ada tiga. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus turun, maka muridnya mengatakan, Tuhan, kami akan mendirikan apa? Kemah, ya, kemah. Kemah untuk 3 orang di tempat ini, yaitu untuk siapa? Pintar, untuk Tuhan Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Nah, mereka ingin mendirikan tiga buah kemah. Setiap orang dikasih satu untuk mereka. Nah, anak-anak, pada waktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus bersama Elia dan Musa, maka pada saat itu ada suara mengatakan, ada suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada suara itu. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu melihat, loh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi ada suara dari langit, yaitu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus betul-betul adalah anak Allah yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Kita semua tahu bahwa Tuhan datang ke dunia itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa lagi? Untuk mama papa kita, saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyerahkan dan percaya bahwa Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita semua sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Kita semua orang berdosa, karena kelahiran Yesus, karena kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini menyelamatkan kita. Siapa yang mau diselamatkan Tuhan? Iya, pinter. Jadi kita yang percaya pada Tuhan semua diselamatkan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang maha mulia sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Sedangkan ayat hafalannya anak-anak diambil dari Lukas 9
ayat yang ke-35. Ya. Lukas 9 ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat ke-35, demikian bunyinya. Maka terdengarlah suara dari awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita anak-anak Tuhan harus selalu mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali kepadamu. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang maha mulia, yang telah lahir untuk kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh membawa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat bagi kita. Mari kita bersyukur melalui persembahan dengan memuji, "Ku beri persembahan." Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang kami beri ini dapat berguna di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa suatu hari orang-orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan di surga. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita pujikan TAA. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Ibadah kami hari ini akan selesai. Kiranya firman hari ini dapat berguna di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.